Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi amarna bis-shalah alladzi amarna bit-taqwa wa huwa alladzi nahana an ibti'ani 'anil riba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innahu huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wa qala fi ayatin ukhra, qad aflaha man tazakka. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd, ya ma'syaral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaquhu bisri wal alaniyah la'allana minal muttaqin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah yang singkat kita pada hari ini, khatib mengajak diri khatib sendiri dan jamaah pada umumnya, mari tingkatkan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memastikan bahwa makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, kendaraan yang kita kendarai itu suci dan bersih dan jauh dari syubhat dan jauh dari riba. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, baginda Rasulullah mencontohkan dalam kehidupan sehari-hari untuk selalu bersifat wara'. Apa itu wara'? Secara bahasa, wara' yarim, wara'an aw wuru'an, bermakna dia menahan diri. Para ulama memberikan definisi yang cukup banyak tentang wara' ini. Ada yang mengatakan bahwa wara' itu tarkus syubhat, meninggalkan hal-hal yang syubhat. Ada yang bilang wara' itu tarkul muharramat, meninggalkan yang haram-haram. Wara' itu tarkul makruh, meninggalkan yang makruh. Seorang ulama yang bernama dia Ibrahim bin Adham, lahir 168 Hijriah dan meninggal 206 Hijriah. Beliau katakan bahwa wara' itu tarkul makruhat, meninggalkan hal-hal yang makruh. Wa tarkul muharramat, meninggalkan hal-hal yang haram. Wa tarkul fadalat, meninggalkan hal-hal yang berlebih-lebihan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, baginda Rasulullah mencontohkan satu ketika Rasulullah pulang ke rumah. Di rumah beliau, di atas tikarnya ada kurma. Nabi menahan diri untuk tidak makan kurma itu. Nabi khawatir kurma itu bagian dari zakat.
Karena Rasulullah dan semua keturunannya, la tahillu li Muhammadin wa li alihi sadaqah, tidak dihalalkan bagi Nabi Muhammad dan semua keturunannya untuk makan zakat. Di ujung hadis, fa innaha awsakhun nas, karena zakat itu kotoran manusia. Kurma makanan pokok. Adapun di rumah baginda Rasulullah, namun Nabi menahan untuk tidak makan makanan itu sampai pasti bahwa makanan itu halal untuk dimakan. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimahullah, semua sahabat dan para tabi'in mengamalkan sifat wara ini. Kita ambil contoh seorang khalifah namanya Umar bin Khattab. Ini presiden, seorang khalifah. Suatu ketika pulang anaknya yang bernama Abdullah bin Umar menangis. Umar bertanya, "Wahai ananda, kenapa engkau menangis?" Abdullah bin Umar menjawab, "Ya ayahanda, semua kawan-kawan saya ini mengejek saya. Semua kawan-kawan saya melecehkan saya." "Ya kenapa?" kata Umar. "Karena pakaian saya ayah bolong-bolong, pakaian saya ayah robek-robek, pakaian saya tambah-tambah sulam ya ayah." Seorang ayah sayang anaknya, khalifah langsung berangkat menuju Baitul Mal dengan harapan bahwa khalifah akan pinjam uang dari Baitul Mal, dengan catatan juga bahwa gajinya bulan depan itu dipotong. Namun tak kalah Khalifah Umar sampai di depan kasir, mau mengambil uang untuk beli baju anaknya. Teringat sama Umar, kalau seandainya besok dia meninggal dunia, dia berutang dengan Baitul Mal, siapa yang akan bayar utang? Khalifah Umar bin Khattab membatalkan. Enggak, jadi dia pinjam uang Baitul Mal, dia kembali pulang. Dia katakan kepada anaknya, "Ya Abdullah, sabar nak, insya Allah baju kita beli bulan depan." Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimahullah, baginda Rasulullah mencontohkan wara, para sahabat mencontohkan wara, para tabi'in mencontohkan wara, termasuk Ibrahim bin Adham, tabi'ut tabi'in, mencontohkan wara. Ibrahim bin Adham ini kakek buyutnya raja, kakeknya raja, ayahnya raja, dia pun juga raja. Namun dia tinggalkan kerajaan, dia menuntut ilmu, dia menyendiri dalam hutan dan makan dengan hasil kayu bakar. Ini tabi'ut tabi'in. Dan kita hari ini, sudahkah pakaian kita, sudahkah makanan kita, sudahkah kendaraan-kendaraan kita jauh dari syubhat dan jauh dari riba? Ketika orang pinjam uang ke rumah uang, dia pinjam uang 70 juta misalnya, dia bangun rumah, dia beli kendaraan, bagaimana? Para sahabat semua sepakat mengatakan bahwa kullu qardi, setiap pinjaman, jarra fihi naf'an, dan pinjaman itu meminta dikembalikan lebih. Pinjam 70 juta, kembalinya 80 juta, fahuwa riba, itulah riba. Maka para sahabat, Abi Hurairah, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, ini memberikan definisi apa itu riba. Setiap pinjaman yang meminta kita ini untuk mengembalikan lebih dari yang kita pinjam, maka itu riba. Maka seorang ulama, Ibnu Qudamah, dalam kitab Mughni al-Muhtaj jilid ke-6 halaman 436 mengatakan bahwa wa kullu qardin, setiap pinjaman
syarata fihi ziyadah, mensyaratkan pinjaman itu dikembalikan lebih dari yang dipinjam, fahuwa haram, itu haram bila khilafin, tanpa khilaf. Ini kata Ibnu Qudamah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, ketika orang membeli kendaraan dengan namanya mungkin kredit, bagaimana Islam memandang itu kredit? Ada mengatakan bahwa itu syubhat, yang halal jelas, yang haram jelas, antara duanya itu syubhat. Namun tengok kaidah usuliyah mengatakan al aslu fil muamalah, hukum asal muamalah, hukum asal jual beli, ibahah, itu boleh. Namun di ujung kaidah illa ma dalla dalil ala tahrimi, kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa jual beli itu haram. Apa bingkainya? Apa batasannya? Para ulama sepakati bahwa batasan haramnya jual beli itu kalau jual beli mengandung 5 unsur. Yang pertama ada riba, yang kedua ada azulmu, penzaliman, yang ketiga ada al-gurur, penipuan, yang keempat ada pemaksaan, dan yang kelima ada unsur judi. Kita lihat ketika orang beli sebuah kereta, oke, harga yang awal yang dia beli itu adalah laba orang yang jual. Namun lihat, ketika orang itu lambat membayar cicilannya, orang lesi mewajibkan orang itu kena denda. Denda itu bentuk pemaksaan. Ketika sekian bulan orang ini menyicil, nggak mampu bayar lagi, maka pihak lesi mengambil kendaraannya. Pertanyaannya, apakah uang DP yang diberikan dikembalikan? Apakah uang cicilan yang sekian bulan dikembalikan? Maka jawabannya tidak. Kalau begitu, itu penzaliman. Kalau itu penzaliman, termasuk unsur yang mengharamkan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, dari Nu'man bin Bashir mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, innal halala bayyinun, yang halal itu sudah jelas, wa innal harama bayyinun, yang haram pun juga sudah jelas, wa ma bainahuma umurun mustabihat, antara dua itu hal-hal yang syubhat. Sambungan hadis, barang siapa yang menjauhi syubhat, maka selamatlah kehormatannya, selamatlah agamanya. Namun orang-orang yang waqa'a fi syubhat, melakukan hal-hal yang syubhat, fa innahu waqa'a fil haram, orang itu melakukan hal-hal yang haram. Kalau itu, maka orang-orang yang hari ini minjam uang ke rumah bank, ke rumahnya uang, yang membeli kendaraan dengan proses kredit tadi, maka tak lepas dari riba. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud, kata Rasulullah, la'ana Rasulullah, Rasul melaknat akilah riba, yang makan riba, wa muwakkilahu, yang bantunya, wa syahidaihi, yang menyaksikannya, yang saksinya, wa kulluhum sawa. Di ujung hadis dikatakan bahwa mereka itu sama. Kalau kita ingin tahu bagaimana dosanya orang-orang pemakan riba, hadis dari Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah, ar-riba salasatun wa sab'una baban, riba itu ada 73 macam riba. Wa aisaruha, yang paling rendah, kata Rasulullah, ayyazni ar-rajulu ummahu,
seorang pemuda menzinai ibu kandungnya. Seorang anak menikahi ibunya, itu zina. Dan ketika berzina, dosa-dosa zina, maka orang-orang pelaku riba yang paling rendah dosanya itu adalah sama dengan orang-orang yang berzina dan bahkan menzinai ibunya. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimahullah, bagi kita hari ini yang sudah terlanjur, yang pernah melakukan hal-hal tadi, pernah meminjam ke rumah uang, pernah berkendaraan seperti ini, maka kita ini tidak lebih dari orang-orang pemakan riba. Dalam hadis yang lain ada 7 dosa yang dia dosa-dosa besar, di antaranya adalah pemakan riba. Kalau ini yang terjadi, lantas apa yang akan kita lakukan? Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, Ibrahim bin Adham sampai di kota Basra. Datanglah seseorang kepada dia dan minta diberikan nasihat. Apa kata orang itu? Ya Aba Ishaq, wahai Ibrahim bin Adham, fa inni rajulun musrifun bizunub wal ma'asi. Saya ini orang yang bergelimang dengan dosa. Saya ini orang yang bergelimang dengan maksiat. Saya jarang sholat, saya jarang sedekah, dan bahkan saya ini ya Ibrahim melakukan zina, mencuri seterusnya. Dan kata orang ini, ya Ibrahim ausini, tolong berikan saya nasihat supaya saya mampu meninggalkan dosa ini. Kata Ibrahim bin Adham kepada orang ini, in aradta an ta'siyallaha, kamu boleh-boleh saja berbuat maksiat kepada Allah, namun setelah engkau mampu mengerjakan 5 hal ini. Orang ini minta jelaskan. Waktini ya Ibrahim, tolong jelaskan ya Ibrahim, apa yang 5 itu? Kata Ibrahim bin Adham, yang pertama, in aradta an ta'siyallaha, kalau engkau ini mau bermaksiat kepada Allah, wala ta'kul rizqa, jangan pernah makan rezeki Allah. Orang ini kembali bertanya, ya Ibrahim, min aina aku? Kalau saya enggak boleh makan rezeki Allah, dari mana saya makan? Bukankah semua rezeki Allah yang berikan? Kata Ibrahim, atuhsinu an ta'kula rizqallah wa ta'siyah. Apakah pantas engkau ini berbuat maksiat sementara engkau makan rezeki Allah? Hati nisani yang kedua ya Ibrahim. Boleh yang kedua. Kata Ibrahim bin Adham, in aradta an ta'siyallaha, kalau engkau mau berbuat maksiat, wala taskun syai'an min ardillah, jangan pernah tinggal di bumi Allah ini. Dan minta tempat lain. Lagi-lagi orang ini, alaihsal masyriq wal maghrib kulluha lillah, bukankah dari timur ke barat, selatan utara semua punya Allah? Fa aina asku? Lalu tinggal ya Ibrahim bin Adham. Lagi-lagi kata Ibrahim, apakah pantas engkau makan rezeki Allah, engkau tinggal di rumah Allah, sementara engkau ini berbuat maksiat kepada Allah? Mulailah orang ini berlinang air mata. Ya Ibrahim, a'tini salisan, tolong yang ketiga ya Ibrahim. Kata Ibrahim bin Adham yang ketiga, kalau engkau ini mau berbuat maksiat, ibhas syai'an min ardillah min haitsu la yarahu Allah, carilah tempat berbuat maksiat yang Allah enggak bisa melihat kamu. Jadi minta tempat yang Allah hanjikan neraka. Orang sudah mulai menangis. Nggak mungkin ya Ibrahim, semua yang saya kerjakan Allah tahu, Allah melihat. Kalau begitu yang keempat, kata Ibrahim, idza ja'aka malakul maut liyaqbida ruhaka, menyodor malaikat maut
mau cabut nyawa adanya. Kul akhirni ila ajli an atuba taubatan nasuha. Buatlah permohonan, buatlah permintaan ke malaikat itu, ya malaikat, becok nyawa nilai. Saya mau bertaubat. Saya mau berbuat kebaikan. Buat permohonan. Nanti Pak malaikat. Kata orang ini, la yumkin ya Ibrahim. Gak mungkin. Nangisnya semakin bertambah-tambah. Kata Ibrahim, walaupun kau menangis meraung-raung, dengarkan yang terakhir. Iza ja'aka zabaniyah. Nanti di hari akhirat, menyodu ba'danya malaikat zabaniyah. Wasiqa ilan nar. Membawa kamu ini ke neraka Allah. Buatlah permohonan, buatlah permintaan ke malaikat zabaniyah. Ya zabaniyah, jangan bawa saya ke neraka itu ya zabaniyah. Orang ini jatuh tersungkur. Dia katakan hasbi ya Ibrahim, hasbi ya, cukup ya Ibrahim, anak aku, saya bertobat. Di akhir kisahnya, orang ini bertobat dan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, maka Ibrahim bin Adham ketika menjelaskan makna wara ini, beliau ungkapkan al-iman kasyajar. Iman itu seperti satu batang pohon tabu bakai. Akarnya itu adalah syahadat. Wasakkuhal ibadah, batangnya itu adalah ibadah. Akarnya dua kalimat syahadat, batangnya itu adalah ibadah kita ini. Wasamratuhal wara, dan buahnya adalah sifat wara tadi, sifat menahan diri. Sambungan ungkapan Ibrahim bin Adham, la khaira fi syajar, si bakai bunuh hanaga. Seandainya batang itu enggak punya buah, langsung kata Ibrahim, seseorang juga enggak akan baik. La khaira fi insani, hanaga urungnya, kalau orang itu tidak memiliki sifat wara. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimahullah, mari mulai hari ini dan seterusnya, langkah awal kita adalah menahan diri. Orang-orang yang enggak mau menahan diri ini terus mengikuti hawa nafsunya. Baginda Rasulullah menyampaikan bagaimana hawa nafsu itu. Lau kana li ibni Adam, kalau seseorang ataupun anak cucu Adam ini punya dua lembah gunung emas, la bataga salisan, dia akan minta yang ketiga. Dia punya 3 lembah emas, la bataga rabi'an, dia minta yang keempat. La yang lahu illa turab, dan enggak pernah puas-puasnya sampai berkalang tanah. Sebelum malaikat mau mencabut nyawa kita ini, sebelum kita masuk ke alam kubur, ke dunia yang lebih kekal dan abadi, mari kita menahan diri. Bagi yang pernah, mari kita bertaubat. Semoga yang singkat ini memberikan manfaat pada khatib khususnya dan jemaah pada umumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim, wastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ma'syaral muslimin
أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوه في السر والعلانية لعلنا من المتقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة